Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi terkait penelitian yang kami lakukan dengan judul Aplikasi Mikrobubble Generator Tipe Sewer pada Pengolah Air Limbah Buatan. Pada penelitian ini kami dengan tim Bapak Hartono Guntur Ristianto, kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Seperti kita ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, sehingga perlindungan terhadap kualitas air itu sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan makhluk hidup. Pertumbuhan jumlah manusia dan industri menyebabkan konsumsi terhadap air bersih semakin meningkat. Di lain pihak, jumlah limbah yang dihasilkan oleh manusia dan industri juga semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan jumlah air bersih yang ada. Salah satu metode pengolahan air limbah yang akhir-akhir ini sedang digalakkan itu adalah pengolahan air limbah biologi, yaitu pengolahan air limbah menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan-bahan organik yang ada di dalam air, yang mana bahan-bahan organik tersebut mampu dibuang ke lingkungan dengan baik. Metode pengolahan air limbah biologi aerob ini mempunyai keuntungan, yaitu lebih ramah lingkungan, lebih ekonomis dibandingkan pengolah air limbah dengan menggunakan pengolah air limbah secara kimia dan secara fisika. Namun demikian, beberapa hal yang harus dipenuhi pada pengolah air limbah secara biologi ini, bahwa pengolah air limbah secara biologi ini memerlukan jumlah oksigen yang lebih banyak yang diperlukan oleh mikroorganisme di dalam menguraikan jasad-jasad renik yang ada di dalam limbah. Untuk itu diperlukan sebuah teknologi aerasi yang mampu menghasilkan oksigen yang mampu memenuhi kebutuhan mikroorganisme di dalam menguraikan jasad renik di dalam air limbah. Mikrobubble generator adalah solusinya. Mikrobubble generator merupakan teknologi penghasil gelembung berukuran mikro, yaitu gelembung yang mempunyai diameter dengan range antara milimeter dan mikrometer. Menurut Bortner dan kawan-kawan tahun 2017, gelembung berukuran mikro atau mikrobubble adalah gelembung yang mempunyai diameter di bawah 1 mm. Mikrobubble mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama adalah memiliki high gas dissolution, yang kedua memiliki sifat low rising velocity, dan yang ketiga memiliki karakteristik high interfacial area. Beberapa karakteristik ini menyebabkan gelembung berukuran mikro mampu tinggal lebih lama di dalam air karena memiliki gaya buoyancy yang kecil sehingga mampu meningkatkan oksigen terlarut di dalam air. Beberapa aplikasi dari mikrobubble adalah di bidang agriculture, aquaculture, di bidang medical, di bidang industri, dan di bidang rumah tangga. Penelitian terkait dengan penggunaan mikrobubble terhadap pengolahan air limbah dilakukan oleh Liu tahun 2013, di mana Liu menggunakan limbah sintetik. Hasilnya menunjukkan bahwa injeksi mikrobubble mampu menurunkan kandungan chemical oxygen demand di dalam air limbah. Beberapa penelitian terkait aplikasi mikrobubble generator pada pengolah air limbah itu masih sangat sedikit, sehingga berdasarkan fakta ini maka peneliti mengembangkan aplikasi dari mikrobubble generator terkait dengan pengolahan air limbah. Dalam hal ini peneliti juga melakukan pada limbah buatan. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, mengevaluasi performa dari mikrobubble generator. Dalam ini adalah ukuran gelembung yang dihasilkan dan nilai koefisien transfer massa oksigen yang dihasilkan. Yang kedua adalah mengevaluasi performa mikrobubble generator terkait dengan kemampuan mikrobubble di dalam menurunkan kandungan chemical oxygen demand pada air limbah. Beberapa desain mikrobubble generator telah dihasilkan oleh para peneliti. Pada tahun 1985, Lecovri dan kawan-kawan menghasilkan mikrobubble generator tipe injektor, dan yang terakhir adalah Juwana dan kawan-kawan pada tahun 2019 menghasilkan mikrobubble generator tipe porous orifice. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan mikrobubble generator tipe SWIR, di mana mikrobubble yang dihasilkan dari
aliran swir yang dihasilkan dari aliran masuk air melalui inlet tangensial yang berputar pada swirling chamber sehingga mampu menurunkan tekanan pada sisi suction yang menyebabkan udara dari atmosfer terhisap secara otomatis melalui nozzle udara, membentuk saluran gelembung pada mixing channel yang kemudian pecah pada outlet MBG membentuk gelembung berukuran mikro. Teknologi MBG tipe swirl ini telah mendapatkan nomor paten dengan nomor publikasi 2021-PID-03-888. Berikut adalah metode penelitian yang kami lakukan. Berikut ini adalah aparatus eksperimental alat kami, yaitu berupa bak kaca dengan panjang 280 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm, diisi air dengan ketinggian 40 cm. Mikrobubble generator kami letakkan pada pada pertengahan lebar bak dengan ketinggian 20 cm dari permukaan air. Kemudian mikrobubble yang dihasilkan kami rekam dengan menggunakan high speed kamera. Kemudian debit air dan debit udara kami ukur dengan menggunakan rotameter dan flometer. Oksigen terlarut kami ukur dengan menggunakan dissolved oxygen meter yang probe-nya kami pasang pada jarak 60, 120, dan 180 cm dari outlet MBG. Berikut ini adalah salah satu hasil penelitian kami yang kami lakukan pada debit air 70 liter per menit dan debit udara 0,1 liter per menit. Gelembung yang dihasilkan adalah gelembung berukuran mikro dengan diameter 100 mikrometer. Hasil video yang dihasilkan kemudian kami record dengan menggunakan recording speed yang diset pada fps 3000, yaitu pada 3000 frame per second. Kemudian panjang fokus lensa 85 mm dan aperture diatur pada jarak 2,8. Kemudian hasil dari recording ini kami olah dengan menggunakan image processing dengan menggunakan coding yang ada di dalam software MATLAB. Berikutnya untuk pengukuran koefisien massa volumetrik oksigen yang dihasilkan, kami menggunakan persamaan lapis batas yang merupakan persamaan dari Louis Whitman, di mana nilai koefisien volumetrik transfer massa oksigen itu merupakan nilai slope dari grafik yang dihasilkan. Berikutnya adalah penelitian tentang chemical oxygen demand yang kami lakukan, di mana limbah yang kami gunakan merupakan limbah buatan yang merupakan campuran dari tepung tapioka, gula, urea, kalium difosfat yang kami campur dengan menggunakan air pada bak dengan volume 3,6 meter kubik. Kemudian pada bak limbah buatan tersebut kami aerasi dengan menggunakan mikrobubble generator selama 5 hari atau 120 jam untuk tiap-tiap variasi debit air dan debit udara. Hasil dari penelitian yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diameter gelembung yang dihasilkan. Debit air dan debit udara berpengaruh terhadap diameter gelembung yang dihasilkan. Semakin tinggi debit air yang diberikan, maka diameter gelembung yang dihasilkan semakin kecil. Demikian sebaliknya, semakin tinggi debit udara yang diberikan, maka diameter gelembung yang dihasilkan semakin besar. Hal ini terbalik dengan nilai koefisien perpindahan massa volumetrik oksigen. Semakin tinggi debit air, maka semakin tinggi koefisien perpindahan massa volumetrik oksigen. Demikian sebaliknya.
Untuk nilai chemical oxygen demand, injeksi mikrobubble yang dilakukan mampu menurunkan kandungan chemical oxygen demand di dalam air limbah. Kesimpulan, dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa performa mikrobubble generator tipe SWIR yang kami gunakan itu untuk ukuran diameter gelembung dipengaruhi oleh debit air dan debit udara. Semakin tinggi debit air yang diberikan, maka diameter gelembung yang dihasilkan semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Untuk debit udara, semakin tinggi debit udara yang diberikan, maka semakin tinggi diameter yang dihasilkan, demikian sebaliknya. Untuk koefisien perpindahan massa volumetrik, semakin tinggi debit air yang diberikan, maka semakin tinggi nilai koefisien volumetrik massa oksigen yang dihasilkan. Terkait dengan penurunan chemical oxygen demand, semakin tinggi debit air dan udara yang diberikan, maka semakin rendah nilai chemical oxygen demand yang dihasilkan di dalam limbah buatan yang kami teliti. Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila di dalam presentasi ini banyak hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.